baca doa masuk rumah. Dunia anak tampak menyenangkan. Rasanya tidak pernah diam ya, karena terus berlari. Pasti dalam benak kita, ke depan mereka akan jadi apa ya? Menjadi orang tua tidak semudah kisah di buku parenting. Kita dituntut cepat bergerak dan cepat bertindak. Sebagai orang tua, saya harus sudah meningkatkan literasi. Gak bisa ya? Bunyiin aja itu ya. Tapi membaca buku bukan hal yang mudah lagi untuk saya, karena waktu untuk mengganti popok anak saya lebih prioritas saat ini. Yang paling mudah saat ini adalah mengamati lingkungan sekitar saya. Handphone membantu sekali. Namun, apabila yang menggenggam bukan saya, tapi anak kecil. Saya melihat handphone atau gadget apapun mengambil peran besar untuk anak-anak sekarang. Apakah ini baik? Atau ini selalu menjadi hal buruk? Saya mencari beberapa jurnal terupdate dalam 5 tahun terakhir yang mengandung banyak informasi tentang penggunaan gadget pada anak serta dampaknya terhadap literasi. Ternyata, tema ini disebut sebagai literasi digital, dan memang banyak yang berminat untuk membahasnya. Pada tahun 2022, peneliti bernama Irma Suryani Siregar yang melakukan penelitian pada salah satu desa di Sumatera Utara menemukan hal negatif bahwa penggunaan gadget berdampak pada perilaku anak yang menjadi tidak stabil, seperti mudah marah. Menariknya, tidak semua setuju akan hal itu. Misalnya saja oleh Nasla Sajida dan kawan-kawan pada penelitian studi literatur mereka tahun 2022. Dibahas bahwa penggunaan teknologi informasi bisa juga berdampak positif terhadap anak, seperti membantu kegiatan pembelajaran dapat diterima lebih mudah oleh mereka. Indonesia dengan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan juga keempat di dunia memiliki lebih dari 50 juta siswa, dan ini terbagi dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Namun, data rapor pendidikan 2023 menunjukkan bahwa setengah dari 50 juta tersebut memiliki kompetensi literasi di tingkat paling minimum. Dan ini sungguh mengkhawatirkan. Yang menarik juga dari data tersebut bahwa memang terlihat tren yang sangat mengkhawatirkan. Semakin bertambahnya usia siswa, literasi mereka semakin menurun. Dalam Astra Cita Presiden Prabowo, tema literasi digaungkan pada poin 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, serta pendidikan. Hal ini jadi angin segar ya bahwa pemerintah
ternyata serius meningkatkan kemampuan literasi anak-anak kita. Namun, apa semuanya salah pemerintah? Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 juga menunjukkan peran orang tua masih kurang dalam meningkatkan literasi anak dari usia dini. Tercermin dari aktivitas anak bersama orang tua dalam hal membaca masih sangat minim. Saya berkunjung ke satu sekolah TK di kota saya, Kota Calang, yang saya rasa tepat sebagai rujukan untuk melihat masalah literasi pada anak dari tingkat pendidikan paling dini. Nama TK ini RA Babul Huda, berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya. Sekolahnya tidak begitu ramai, guru-gurunya juga. Yang menariknya di sini, mereka aktif loh. Namun, saya melihat minimnya buku-buku yang mampu menunjang pendidikan anak. Tentu, ini menjadi kesulitan bagi guru-guru di sini untuk meningkatkan literasi anak. Saya berbincang-bincang dengan kepala sekolah RA Babul Huda tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi di sekolahnya dan apa pendapat beliau tentang handphone sebagai penunjang literasi digital anak. Yang saya perhatikan memang dari awal saya berada di RA Babul Huda untuk masalah literasi, untuk misalnya masalah bukunya, kualitas bukunya dan kuantitas bukunya mungkin kalau dilihat sangat kurang ya. Jumlah buku kan nggak terlalu banyak, sedangkan kita perlu beberapa buku yang beragam supaya anak-anak tidak bosan ketika kita bacakan buku. Kalau menurut saya juga orang tua nih ceritanya. Saya orang tua, saya punya anak, saya pernah mendidik anak saya sendiri. Seandainya kita orang tua nih mau belajar, kayaknya HP kita nih bisa dijadikan alat untuk bisa kita belajar tentang cerita. Kita cari cerita, kita ajarkan sama anak. Itu yang mau. Yang repot ini kan yang tidak mau belajar, kemudian dia menyalahkannya kepada guru. Ketika tidak berhasil, dia menyalahkan guru, kan itu yang susahnya. Kalau ibu tanya, kalian pilih mana? Pilih HP atau pilih buku? Kalau menurut saya buruk. Selalu buruk kalau untuk anak-anak ya. Karena itulah tadi, orang tua tidak mendampingi. Jadi ketika kita sudah sibuk dengan urusan ekonomi, harus ngurus anak, akhirnya saya kasihlah HP. Tenang kau di situ dengan HP-mu. Aku selesai kerjaan, kan gitu ceritanya. Tapi tidak ada pendampingan sedikit pun. Itu yang berbahaya sekali. Seperti yang Bu Rini sampaikan tadi, orang tua adalah kunci semuanya. Guru tidak bisa semua disalahkan. Mungkin kesadaran Anda saat ini adalah hal kecil, namun itu sangat berharga untuk si kecil Anda di masa depan. Seperti kota kecil saya ini yang bernama Calang. Sepi, tenang, dan bagi saya sangat nyaman. Penduduk sedikit membuatnya mengandalkan peradaban. Seorang anak yang terbiasa memahami literasi, insya Allah dia akan mampu mencerna informasi secara lebih utuh. Ke depan, ia mampu berpikir kritis, paham akan baik buruknya dunia, dan yang paling penting adalah ia mampu menerapkan pengetahuan yang ia dapat untuk kehidupannya nanti. Yuk kita sama-sama berubah. Kita kuatkan literasi anak kita. Tidak perlu langkah besar. Mulai dari yang kecil-kecil saja dulu. Seperti taruh HP-nya dan bermainlah bersama si kecil.